used to do on me, but I said I will want myself. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pendidik yang berkarakter, kuat, dan cerdas sangat diperlukan dalam pendidikan. Jelaskan pendapat Anda terkait bagaimana cara menjadi pendidik yang berkarakter dan cerdas. Menjadi seorang pendidik yang berkarakter, kuat, dan cerdas adalah kunci untuk memberikan pengaruh positif dalam pendidikan. Berikut ada beberapa pandangan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, ada pendidikan kontinu. Pendidikan yang berkarakter dan cerdas harus berkomitmen untuk pembelajaran sepanjang hayat. Mereka perlu terus meningkatkan pengetahuan mereka dalam subjek yang diajarkan serta tetap mengikuti perkembangan dalam metode pengajaran dan teknologi pendidikan. Kedua, empati dan kesabaran. Pendidik perlu memahami kebutuhan dan perasaan siswa mereka, kemampuan untuk bersikap empati dan sabar, membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. 3. Integritas dan etika profesional. Seorang pendidik yang berkarakter harus menjunjung tinggi integritas dan etika profesional. Ini termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap tugas mengajar serta terhadap perkembangan siswa. 4. Inovasi dan kreativitas. Pendidik cerdas mencari cara inovatif untuk menyampaikan materi pelajaran dan mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Mereka dapat mengadaptasi metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa dan merespon perubahan dalam dunia pendidikan. 5. Kemampuan komunikasi yang efektif. Seorang pendidik harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan membangun hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Komunikasi yang efektif mendukung lingkungan belajar yang positif. Keenam, kepekaan terhadap keanekaragaman. Pendidik perlu menghargai keberagaman dalam kelas dan menciptakan lingkungan inklusif di mana setiap siswa merasa diterima dan dihormati. Dengan menggabungkan semua aspek ini, seorang pendidik dapat membentuk pengalaman belajar yang positif dan memberikan dampak jangka panjang pada perkembangan siswa mereka. Pertanyaan nomor 2. Boarding school dan homeschooling adalah bentuk pendidikan alternatif yang dapat diikuti oleh peserta didik. Jelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa kedua bentuk pendidikan tersebut. Boarding school dan homeschooling adalah dua bentuk pendidikan alternatif yang memberikan pilihan kepada peserta didik dan orang tua dalam mengatur proses pembelajaran. Berikut penjelasan mengenai kedua bentuk pendidikan tersebut. Pertama, boarding school. Boarding school adalah sekolah di mana peserta didik tinggal dan belajar di asrama sekolah selama periode tertentu. Biasanya, selama 1 tahun akademik, peserta didik tinggal di asrama sekolah dan mendapatkan pendidikan yang komprehensif, termasuk mata pelajaran akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan pribadi. Beberapa keuntungan dari boarding school adalah lingkungan belajar yang terfokus. Dalam boarding school, peserta didik tinggal di lingkungan yang didedikasikan untuk pembelajaran. Mereka dapat fokus sepenuhnya pada studi mereka tanpa gangguan dari lingkungan di luar sekolah. Pembangunan kemandirian. Tinggal di asrama sekolah membantu peserta didik untuk mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan sosial mereka. Belajar untuk mengatur waktu, mengelola kehidupan sehari-hari, dan bekerja sama dengan teman sebaya. Akses ke fasilitas dan sumber daya. Boarding school sering sekali dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya yang lengkap, seperti perpustakaan laboratorium, fasilitas olahraga, dan program ekstrakurikuler yang beragam. Peserta didik dapat memanfaatkan semua ini untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Yang kedua, homeschooling. Homeschooling adalah bentuk pendidikan di mana peserta didik belajar di rumah dengan bimbingan orang tua atau tutor pribadi. Peserta didik tidak menghadiri sekolah formal dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka. Beberapa keuntungan dari homeschooling adalah fleksibilitas kurikulum. Dalam homeschooling, kurikulum dapat disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kecepatan belajar peserta didik. Mereka dapat mengeksplorasi topik yang menarik bagi mereka dan belajar dalam lingkungan yang nyaman. Perhatian individu. Dalam homeschooling, peserta didik mendapatkan perhatian individu dari orang tua atau tutor mereka. Mereka dapat mendapatkan bimbingan yang lebih intensif dan personal dalam proses pembelajaran. Lingkungan yang aman dan terkontrol. Homeschooling memberikan lingkungan yang aman dan terkontrol bagi peserta didik. Mereka dapat belajar tanpa gangguan atau tekanan sosial yang mungkin ada di sekolah formal. Kedua bentuk pendidikan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Namun, pilihan antara boarding school dan homeschooling tergantung pada preferensi dan kebutuhan individu serta kondisi keluarga. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan, salah satunya sebagai agent of change melalui proses pembelajaran. Berikan pendapat Anda terkait hal tersebut. Guru memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan dan mereka tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan melalui proses pembelajaran.
1. Membentuk karakter dan nilai. Guru memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan nilai siswa. Mereka tidak hanya mengajar materi pembelajaran, tetapi juga memainkan peran penting dalam membimbing siswa dalam mengembangkan sikap, moralitas, dan nilai-nilai positif. 2. Mendorong kreativitas dan inovasi. Guru dapat menjadi katalisator kreativitas dan inovasi dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi dan mendukung. Mereka dapat menginspirasi siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengembangkan keterampilan inovatif. 3. Menyesuaikan diri dengan perubahan. Peran guru sebagai agen perubahan juga mencakup kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, metode pengajaran baru, dan perubahan dalam tuntutan masyarakat. Guru yang terbuka terhadap perubahan dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan relevan. 4. Membentuk masyarakat yang lebih baik. Guru bukan hanya berfokus pada perkembangan individual siswa, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Dengan mendidik generasi masa depan, guru berpartisipasi dalam membangun fondasi untuk masyarakat yang berpendidikan inklusif dan bertanggung jawab. Dengan begitu, peran guru sebagai agen perubahan sangat penting dalam membentuk masa depan pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal nomor 4. Pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Austria, Jerman, Amerika, Korea. Apabila Anda sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan, apa yang akan Anda lakukan untuk membenahi pendidikan Indonesia? Sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan di Indonesia, langkah-langkah yang dapat diambil untuk membenahi sistem pendidikan melibatkan beberapa aspek. Yang pertama ada peningkatan kualitas pengajaran, fokus pada pelatihan dan pengembangan terus-menerus bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Kedua, pengembangan kurikulum yang relevan. Meninjau dan memperbarui kurikulum dengan memasukkan elemen-elemen yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Ketiga, akses pendidikan yang merata. Memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini mencakup peningkatan infrastruktur, pengembangan sekolah di daerah terpencil, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Keempat, penggunaan teknologi dalam pendidikan, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, sumber daya pendidikan digital, dan pelatihan guru menggunakan teknologi. Kelima, partisipasi komunitas dan industri, mendorong keterlibatan aktif komunitas, lokal, dan sektor industri dalam mendukung pendidikan. Keenam, pemantauan dan evaluasi sistem. Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi area perbaikan, dan menyesuaikan strategi pendidikan sesuai kebutuhan yang berkembang. Dengan pendekatan holistik ini diharapkan pendidikan di Indonesia dapat mengalami perbaikan yang signifikan untuk menciptakan generasi yang lebih terampil, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Jelaskan pengaruh sosial media terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Pengaruh sosial media terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia dapat memiliki dampak yang signifikan. Berikut ada beberapa pengaruh sosial media terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada akses informasi yang luas. Sosial media memberikan akses yang luas terhadap informasi dan sumber belajar. Siswa dan guru dapat dengan mudah mencari materi pembelajaran, video tutorial, dan sumber daya pendidikan lainnya. 2. Kolaborasi dan pembelajaran berbasis komunitas. Sosial media memungkinkan siswa dan guru untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan melalui grup diskusi, forum, dan platform berbagi. Ketiga, pembelajaran interaktif dan kreatif. Sosial media menyediakan platform untuk pembelajaran interaktif dan kreatif. Guru dapat menggunakan media sosial untuk membuat tugas, proyek, atau kuis yang melibatkan siswa secara aktif. Keempat, pengembangan keterampilan digital. Penggunaan sosial media dalam pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting di era digital saat ini. Kelima, penghubung antara guru, siswa, dan orang tua. Sosial media memungkinkan komunikasi yang lebih mudah antara guru, siswa, dan orang tua. Guru dapat memberikan pembaruan tugas dan informasi penting melalui platform sosial media. Is that you want me